Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu. Ya, perkenalkan saya Dr. Elvis ya Bu ya, yang bertugas di Puskesmas saat ini ya. Oke, kalau boleh tahu namanya dengan Ibu siapa ini? Adriani Gaurifa Bu. Oh, Ibu Adriani Gaurifa. Jadi ini Ibu Adriani Gaurifa ini rencananya datang ke sini mau ngapain Ibu? Mau konsultasi, mau pemakaian KB Bu. Oh, mau konsultasi untuk pemakaian KB. Kalau boleh tahu, Ibu sudah pernah memakai KB? Masih belum Bu. Belum pernah sama sekali ya? Belum Belum pernah. Kalau bisa tahu ini Ibu umurnya berapa sekarang? 35 tahun. 35 tahun dan sudah punya anak? Sudah baru 1 orang dan umurnya baru 9 bulan. Sudah pernah keguguran sebelumnya? Belum Bu. Belum pernah. Gak ada kegugurannya? Iya. Oke. Dan Ibu ini mau untuk konsultasi untuk pemakaian KB ya. Dan Ibu rencananya mau memakai KB apa? Sudah tahu pengen memakai KB apa? Masih belum Bu. Makanya mau ini konsultasi dulu yang mana yang lebih bagus. Oh iya. Dan Ibu ada rencana punya anak dalam waktu dekat atau jangka panjang gitu, atau mungkin tahun ini mau punya anak, atau pengennya masih lama atau gimana gitu? Ya kalau bisa masih lama lah, sekitar 3 tahun gitu Bu. Oh jadi maunya jaraknya 3 tahun ya? Iya. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu ya, Ibu ada memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Ya itu darah tinggi, hipertensi, ada juga gula. Oh jadi ada riwayat hipertensi, gula. Kemudian Ibu sebelumnya ada punya riwayat penyakit infeksi menular gitu, kayak di bagian kemaluan ada keputihan berlebihan, nyeri berbau gitu, ada nggak? Berarti Ibu hanya ada riwayat hipertensi, gula ya. Tapi sepertinya Ibu juga termasuk obesitas ya, Iya, gemuk ya. Iya. Kemudian Ibu ada riwayat merokok? Nggak ada ya. Oke Bu, nah di sini saya akan coba jelaskan dulu. Ada beberapa metode untuk penggunaan kontrasepsi ya. Nanti Ibu saya akan jelaskan tentang metode ini. Nanti Ibu bisa pilih yang mana menurut Ibu cocok dan Ibu mau pakai gitu ya. Nah di sini alat kontrasepsi itu ada beberapa macam, ada yang hormonal, ada yang non hormonal gitu. Nah yang hormonal ini, nah nanti bisa kita lihat di sini. Nah kalau yang hormonal itu ada yang dia memang seperti IUD juga ada, kemudian implan juga ada, suntik dan penggunaan pil. Yang hormonal yang ada di dalamnya hormon estrogen sama progestin gitu kan. Yang sedangkan yang tidak non hormonal itu ada juga yang IUD juga ada. Kemudian ada tubektomi, vasektomi, dan metode MAL, namanya metode aminorelaksasi, baru sadar masa subur dan senggama putus gitu. Nah kalau untuk Ibu memang saya sarankan sih ada 2 pilihan gitu kan, karena dimana Ibu di sini mau jangkanya lama ya kan. Jangkanya lama ya ada 2, yaitu implan dan IUD yang dimasukkan ke dalam rahim gitu. Kalau implan bisa dia 2-3 tahun, kalau di IUD dia bisa sampai 3-5 tahun jaraknya gitu. Dan itu Ibu pun nggak susah harus bolak-balik untuk datang ke puskesmas, karena ada juga yang itu dia suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, pil itu minum setiap hari gitu. Nah kenapa saya anjurkan kenapa saya bilang ada 2, nanti Ibu tinggal milih yang mana yang cocok sama Ibu gitu. Tapi memang kalau dari saya sih memang anjurkan Ibu ambil yang non hormonal, karena Ibu ada riwayat hipertensi, ada riwayat gula sama obesitas. Karena efek samping dari yang metode yang hormonal itu mempengaruhi sama berat badan dan hipertensi begitu. Kira-kira Ibu mau pilih yang mana? Ya biar dulu didiskusi sama suami lah dulu ya. Entah IUD nanti sama ini implan. Ya, berarti Ibu masih ragu nih mau ngambil yang mana? Iya. Kenapa? Apa yang buat Ibu ragu? Karena kayak saya pernah juga lihat di YouTube di FB kan kayak pakai ini IUD ini, tetap juga hamil. Jadi masih merasa takut juga nanti. Ya. Tadinya Ibu pengennya mau pakai yang apa sebenarnya? Maksudnya Ibu pengennya yang mana? Ibu mau pakai, kan Ibu ini pengen pakai KB, cuman bingung gitu. Tapi dari yang saya jelaskan tadi, Ibu maunya metode yang mana sebenarnya? Ini aja lah implan itu. Implan, cuman masih mau diskusi dulu. Oh gitu. Tadi IUD kata Ibu banyak yang kadang nggak berhasil. Sebenarnya itu sebenarnya itu kecil kemungkinan gitu. Maksudnya 1-2% sih, karena itu biasanya selalu berhasil. Nah penyebabnya itu nggak berhasil karena bisa saja karena posisi pemasangannya yang tidak pas begitu, makanya dia bisa hamil. Kemudian mungkin daripada dia baru memasang tapi mungkin sudah melakukan hubungan suami istri, reaksi apanya itu belum berjalan, reaksi obat di dalam IUD itu, sehingga bisa jadi, tapi itu kecil kemungkinan, itu nggak
ibaratnya dari 100% masih 1-2% gitu. Jadi tidak semua seperti itu, hanya kecil aja. Terus bisa saja karena posisi yang tidak pas pemasangan IUD itu tadi, sehingga membuat jadinya bisa hamil gitu. Atau kenapa bisa hamil? Ya efek, karena kan batasnya kan 5 tahun nih, ternyata dia sudah berpakaian lebih dari 6 atau 7 tahun. Jadi bisa saja pas dia di 6-7 tahun itu kan obatnya sudah habis, sehingga mungkin melakukan hubungan bisa terjadi kehamilan gitu. Jadi efeknya sedikit sih gitu kalau IUD. Kalau implan juga bagus gitu. Memang ada yang implan hormonal non hormonal, nanti mungkin kita kasih yang non hormonal gitu. Kalau memang ibu mau implan nggak apa-apa, karena adapun efek sampingnya tidak mengganggu aktivitas, hanya saja ya sedikit sakit. Contoh kalau nanti dia disuntik sebelah kiri, mungkin agak sedikit tebas. Makanya mana nanti, dan itu kan adalah pembedahan kecil, dan pembedahan kecil itu tidak membuat risiko kecil aja untuk infeksi itu tadi gitu. Kalau nanti memang mau diimplan, mana yang banyak kerja, kalau banyak kerja tangan kanan ya taruh sebelah kiri aja, karena kan lebih banyak kerja kan ada tidak tebas atau nyeri gitu. Jadi ya itu tadi sebenarnya IUD sama implan memang itu saran dari saya gitu. Tapi berarti ibu pengen implan, hanya saja masih mau diskusi sama suami ya. Masih diskusi sama suami lah Bu, biar ditanya dulu. Berarti itu udah mantap pengen coba implan ya? Iya Bu. Oke, nanti kalau begitu mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Untuk mengenai untuk sekarang ini saya mau menanyakan bagaimana sebelum saya mau memasangkan ini, bagaimana dulu supaya jangan dulu dalam waktu dekat ini berhubungan lain supaya tidak hamil gitu. Oh ya, jadi kan pastinya sebelum kita melakukan nanti pemasangan implan, kita pastikan dulu ibu apakah ibu hamil atau tidak. Karena jangan kalau kita pasang implan ternyata ibu hamil kan gitu. Jadi kita memang harus periksa apakah ibu hamil atau tidak. Sebelum kita melakukan pemasangan, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan yang lain, lanjutan yang lain gitu kan. Terus tekanan darah, cek juga gulanya, kemudian cek semua pemeriksaan, semua kita periksa. Dan sambil menunggu mungkin ibu diskusi sama suami, untuk sementara ya ibu yang penting jangan lama-lama diskusinya sama suami kan. Untuk sementara saya anjurkan pemakaian kondom atau pemakaian kondom atau untuk melakukan senggama terputus atau di luar gitu kan, karena mungkin itulah, tapi memang itu tidak bisa kita pastikan aman ya kan. Tapi untuk saat ini kita sarankan itu pemakaian kondom atau senggama terputus. Bisa juga menggunakan pil tapi jangan jangka panjang, karena pil itu kan dia hormonal, jadi nanti mempengaruhi nanti sama tekanan darah, berat badan, sama gulanya juga. Jadi saran saya sih memang sambil menunggu memakai kondom sama senggama terputus dan pil gitu, menggunakan pil gitu. Nanti kita kasih nanti yang pil progestin aja, karena yang progestin itu tidak mempengaruhi memang, tapi kan kalau kelemahan pil ini dia bisa nanti lupa minum, risiko juga kan gitu. Jadi memang ya itu tadi sambil itu aja kondom, pil sama senggama terputus. Tapi kalau ini kan butuh pengen lama ini jarak kan, itu implan sama IUD. Memang lebih bagus IUD sih, cuman karena ibu minta implan juga nggak masalah. Ya itu yang salah satu dari ibu lah yang mana yang nyaman suka ya. Biar diskusi dulu sama suami. Baik, nanti berarti diskusi dulu sama suami, nanti bagaimana keputusannya. Kalau sudah mantap mau ngambil metode untuk kontrasepsi atau pemakaian KB yang mana, nanti datang kembali ke sini. Nanti kita diskusikan lagi, atau kalau sudah mantap nanti disitu akan kita lakukan untuk persetujuan, baru kita langsung melakukan tindakan gitu ya. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga dokter. Oke.